Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat rahimakumullah. Dalam kita meniti kehidupan ini, kita berkesempatan khususnya bersama para sahabat Yaquwa untuk menjalin persaudaraan, meningkatkan ilmu, dan beramal secara bersama-sama. Kita kenal di kalangan para sahabat Yaquwa, tagline ini sangat dihafal. Yaquwa, bersaudara, berilmu, beramal. Salah satu cara agar para sahabat Yaquwa gemar untuk menuntut ilmu, juga merasakan indahnya ilmu, maka kita bersama-sama mengkaji ilmu itu dalam majelis taklim, juga kita keluar bersama-sama untuk melakukan rihlah. Dalam rihlah yang beberapa waktu kita lakukan di Bandung misalnya, kita semuanya menyatakan, melihat kenyataan bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29, misalnya di ayat 20. Kita semua diperintahkan untuk melakukan perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ard. Katakanlah, maka berjalanlah di muka bumi. Ketika kita melakukan perjalanan ini, maka alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk melihat kebesaran Allah dengan ciptaannya, kebesaran Allah dengan kemaha besarannya menciptakan alam semesta ini, lengkap dengan segala keanekaragaman isi dari alam semesta ini. Para sahabat, destinasi kita yang pertama di Bandung adalah di Masjid Al-Jabbar, sebuah masjid yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat khususnya dan banggaan masyarakat Muslim Indonesia. Sebuah karya arsitektur yang monumental. Kita mengagumi betapa indah masjid itu. Betapa suasananya sangat-sangat luar biasa. Sulit digambarkan dengan kata-kata. Berada di landscape yang luar biasa. Kami ketika tiba di sana langsung disuguhi dengan pemandangan arsitektur yang luar biasa megah, yang bermandikan cahaya warna-warni, dan kami terkejut pada saat selesai sholat subuh. Ternyata matahari ketika terbit ini memberikan suasana luar biasa, karena ternyata Masjid Al-Jabbar berada di sebuah landscape yang luar biasa indah, dikelilingi oleh pegunungan yang indah sekali. Para sahabat rahimakumullah, mengingatkan para sahabat bahwa sejatinya masjid adalah tempat ibadah. Seindah apapun masjid dibuat, tetap tujuannya bukan untuk keindahan bangunan itu sendiri, tetapi untuk mengagungkan asma Allah, menyembah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berikan perintah kepada kita di dalam surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang memakmurkan masjid. Perjalanan kita ke Masjid Al-Jabbar, sebuah ziarah, mengunjungi sebuah masterpiece arsitektur masjid yang luar biasa, tetap kita isi di sana dengan sholat berjamaah subuh, juga mengikuti kajian yang sedang dilaksanakan di Masjid Al-Jabbar, dan setelah itu tentu saja menikmati suasana Masjid Al-Jabbar yang luar biasa. Ruhnya tetap, yaitu ruh untuk menyembah Allah, ruh untuk memakmurkan masjid. Selepas subuh, kami semua kemudian beranjak menuju ke destinasi berikutnya, yakni sebuah destinasi wisata yang cukup unik bernama The Great Asia Africa. Banyak di antara kami yang belum pernah berkunjung ke tempat itu dan bertanya-tanya sebenarnya itu tempat apa. Setelah kami sampai di destinasi, kami menemukan bahwa itu adalah sebuah kreativitas yang luar biasa. Kreativitas dari menggunakan tempat yang sejatinya secara geografis cukup
sulit. Ini sebuah tebing, ya, sebuah tebing yang kemudian dikreasikan menjadi tempat wisata yang menghadirkan miniatur, arsitektur, budaya, karya seni dari beberapa negara yang dipilih, sehingga namanya The Great Asia Africa. Kita melihat ada anjungan Korea, anjungan India, anjungan Jepang, dan lain-lain. Luar biasa, anjungan Cina dengan segala pernak-pernik budaya khasnya. Mengingatkan kita para sahabat dengan kebesaran Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukanlah Jepang, bukanlah Korea, bukanlah India, bukanlah Cina, bukanlah India, bukanlah Arab yang paling mulia di sisi Allah, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Itu semua kita rasakan pada saat kita berkunjung ke The Great Asia Africa. Perjalanan kita berlanjut ke dataran tinggi, yakni ke Gunung Tangkuban Perahu. Para sahabat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk melihat bagaimana gunung itu diciptakan. Dalam surah Al-Ghasyiyah yang para sahabat sering dengar dibaca oleh imam pada saat sholat Jumu'ah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Gunung Tangkuban Perahu yang luar biasa memberi kita pelajaran betapa besar kekuasaan Allah, betapa Allah Maha Pencipta, dan kita merasa kecil. Kita merasa semakin mengagumi kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak hanya masalah geografis, fenomena geografi yang luar biasa. Di sana kita juga melihat fenomena sosial, di mana kita lihat banyak saudara-saudara kita mengais rezeki di sana. Ada yang berjualan, ada yang menjadi driver, melayani para turis. Ada juga kami lihat di salah satu sudut objek wisata Tangkuban Perahu, saudara-saudara kita yang menyewakan kuda, yang ternyata kita tanya kepada mereka, berapa jarak tempat Anda sampai ke sini tiap hari Anda tempuh? 1 jam menuntun kuda, ya, naik dan turun. Masya Allah. Kita akhirnya mengakhiri perjalanan sehari di Bandung dengan mengunjungi objek terakhir kita, yakni The Castello, sebuah objek wisata kreatif di mana di situ banyak terdapat atraksi, kemudian wahana-wahana yang kita lihat sangat diminati oleh para keluarga. Mengingatkan kita, para sahabat, pesan Rasulullah bahwa kita harus mencintai keluarga kita, harus baik kepada keluarga kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Di antara kamu yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarga kamu, dan saya, Rasulullah bersabda, adalah yang terbaik terhadap keluarga saya. Para sahabat rahimakumullah, keluarga adalah inti dari sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah bangsa. Jika sebuah keluarga terbina dengan baik, maka baiklah bangsa ini akhirnya. Sebaliknya, jika keluarga tidak terbina dengan baik, maka
tidak banyak yang bisa diharapkan dari sebuah bangsa. Mari bersama-sama membawa refleksi rihlah bersama sahabat Yaqwa di Bandung untuk senantiasa bersama-sama meningkatkan persaudaraan, menambah ilmu, dan menambah amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.